Halo Efficieners, kembali lagi kita membahas seputar psikologi. Peran perempuan dalam kepemimpinan saat ini sayangnya terbilang masih kurang diperhitungkan bagi sebagian kalangan. Perempuan dianggap masih belum kompeten dalam memimpin, sehingga hal inilah yang menjadi penanda masih minimnya perempuan dalam posisi strategis pada organisasi seperti perusahaan. Berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, perempuan hanya menempati 27% dari semua posisi manajerial. Padahal semua orang, baik pria maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Jika kamu mempunyai cita-cita menjadi seorang pemimpin yang hebat, tak perlu langsung berada di level yang tinggi untuk memulainya. Kamu bisa memulai dari hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, memimpin tim divisi kerja atau kelompok belajar. Selain itu, menjadi seorang pemimpin tentu membutuhkan skill tertentu. Lalu, apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin? Yuk, simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, leadership. Tak dipungkiri, untuk menjadi seorang pemimpin, skill penting dan harus dimiliki adalah leadership atau kepemimpinan. Leadership merupakan keterampilan yang digunakan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain untuk dapat bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Keterampilan kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang dapat berperan dalam mencapai tujuan kepemimpinannya. Selain itu, jiwa kepemimpinan juga dibutuhkan dalam menghadapi berbagai karakter orang yang beragam. Woman leadership atau kepemimpinan perempuan adalah sebuah bentuk revolusi budaya dan perjuangan kesetaraan gender guna melawan sistem patriarki yang telah mengakar sejak dulu. Perlawanan terhadap sistem patriarki terjadi karena adanya ketimpangan hak-hak dan kesenjangan status atau peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut tentunya lebih menguntungkan kaum laki-laki dan mengekang kaum perempuan. Oleh sebabnya, perlawanan dan revolusi terhadap sistem terjadi. Dan saat ini banyak juga sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Skill komunikasi untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar pandai berbicara atau berinteraksi. Namun, skill komunikasi yang dibutuhkan lebih luas dari hal tersebut, seperti komunikasi yang jujur dan terbuka. Salah satu hal penting dari kepemimpinan yang efektif adalah menciptakan komunikasi yang terbuka dengan anggota tim, sebab hal ini dapat menjadi contoh bagi anggota untuk memberikan feedback. Selain itu, pemimpin yang hebat juga harus mampu menyesuaikan diri dalam interaksi dan gaya komunikasi sesuai dengan setiap situasi dan anggota tim. Yang ketiga, problem solving. Seorang pemimpin yang memimpin banyak orang dan mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya juga harus mampu dalam memecahkan persoalan. Maka dari itu, setiap pemimpin harusnya memiliki skill problem solving atau pemecahan masalah. Skill problem solving dapat membantu seorang pemimpin dalam mengambil keputusan cepat dan tepat, menyelesaikan berbagai hambatan dengan tim internal dan tim eksternal, hingga memastikan pekerjaan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas tak hanya harus dimiliki oleh seorang anggota, tapi seorang pemimpin juga seharusnya memiliki skill tersebut. Seorang pemimpin yang baik harus mampu berpikir dan bertindak dengan bantuan imajinasi yang terus berkembang. Maka, mulailah untuk membangun pola pikir dengan ide dan gagasan baru setiap waktunya. Bahkan jika perlu, kamu bisa melakukan hal-hal yang sifatnya anti-mainstream dan out of the box. Yang kelima, percaya diri. Seorang pemimpin juga harus memiliki kepercayaan diri dalam memimpin dirinya sendiri dan banyak orang. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, untuk menjadi seorang pemimpin, seorang perempuan harus mampu percaya diri dan tidak didominasi rasa insecure. Sebab hal ini dapat berdampak buruk dan tak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga orang sekitar yang ada dalam kepemimpinanmu. Yang keenam, kecerdasan emosional. Pemimpin yang baik tentunya juga harus memiliki kecerdasan emosional seperti rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap setiap anggotanya. Kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Dalam hal kerjasama dengan tim, seorang pemimpin juga harus bisa menunjukkan kepedulian, sikap menghargai, dan menghormati atas kontribusi timnya. Sehingga dengan begitu, kamu juga telah membantu memaksimalkan potensi anggota tim dalam bekerja.
Nah, Visioners, itulah 6 skill yang harus dimiliki perempuan untuk menjadi pemimpin. Jadi, berlatihlah mulai dari sekarang ya, Visioners.